Sumatera Selatan sejak lama tidak hanya dibelah oleh Sungai Musi, tetapi juga oleh cara hidup, sistem kekuasaan, dan adat istiadat yang berbeda. Wilayah Uluan dan Iliran berkembang dengan karakter sosial yang kontras, satu berakar pada kemandirian komunitas pedalaman, satu lagi tumbuh dalam jaringan perdagangan dan kekuasaan pusat. Perbedaan ini bukan sekadar geografis, melainkan fondasi sejarah peradaban Sumatera Selatan hingga hari ini. Sebelumnya jangan lupa bantu like dan subscribe. Musi, sebagai poros peradaban sejarah Sumatera Selatan tidak dapat dilepaskan dari Sungai Musi. Sungai ini bukan sekadar aliran air, melainkan poros utama yang membentuk peradaban, pola permukiman, serta hubungan kekuasaan sejak masa awal. Di sepanjang alirannya, masyarakat berkembang dengan cara hidup yang berbeda, yang kemudian dikenal sebagai wilayah Uluan dan Iliran. Sungai Musi mengalir dari daerah pedalaman Bukit Barisan menuju pesisir timur Sumatera. Jalur ini memungkinkan mobilitas manusia, barang, dan gagasan sejak berabad-abad lalu. Melalui sungai, hasil hutan, emas, damar, dan berbagai komoditas dari pedalaman dapat mengalir ke wilayah hilir, lalu terhubung dengan jaringan perdagangan yang lebih luas. Dengan demikian, sungai menjadi sarana integrasi antara wilayah yang secara geografis dan sosial berbeda. Wilayah Uluan yang terletak di hulu sungai dan anak-anak sungainya dicirikan oleh kondisi alam yang relatif tertutup. Masyarakatnya hidup dekat dengan hutan dan lahan pertanian, mengandalkan sistem ladang, kebun, serta pemanfaatan sumber daya alam sekitar. Dalam kondisi seperti ini, terbentuk komunitas-komunitas yang mandiri dengan aturan hidup yang diatur oleh hukum adat dan kepemimpinan lokal. Sebaliknya, wilayah Iliran berkembang di sekitar muara dan jalur utama Sungai Musi. Akses yang lebih terbuka menjadikan daerah ini sebagai pusat pertumbuhan permukiman, perdagangan, dan kekuasaan politik. Interaksi dengan pedagang dari luar wilayah Sumatera Selatan mempercepat proses urbanisasi dan pembentukan struktur sosial yang lebih hierarkis. Penting untuk dipahami bahwa perbedaan antara Uluan dan Iliran bukanlah hasil pemisahan yang disengaja. Ia tumbuh secara alamiah sebagai respons terhadap lingkungan dan fungsi wilayah masing-masing. Sungai Musi justru menjadi penghubung yang memungkinkan terjadinya pertukaran ekonomi dan budaya, sekaligus menciptakan diferensiasi sosial yang khas. Dari sinilah muncul dua wajah Sumatera Selatan, satu berakar pada kemandirian, komunitas pedalaman, dan satu lagi bertumpu pada pusat kekuasaan dan perdagangan. Hubungan antara keduanya tidak selalu harmonis, namun saling bergantung. Tanpa Uluan, Iliran kehilangan sumber daya. Tanpa Iliran, Uluan kehilangan jalur distribusi dan perlindungan politik. Episode ini menjadi pintu masuk untuk memahami bahwa sejarah Uluan dan Iliran bukan sekadar cerita tentang wilayah, melainkan tentang bagaimana lingkungan membentuk cara hidup, adat, dan kekuasaan. Pada episode selanjutnya, kita akan melihat lebih dalam bagaimana konsep Uluan dan Iliran dipahami oleh masyarakat Sumatera Selatan sendiri, serta bagaimana identitas tersebut diwariskan lintas generasi. Dalam tradisi masyarakat Sumatera Selatan, istilah Uluan dan Iliran bukan sekadar penunjuk arah hulu dan hilir sungai. Keduanya merupakan konsep sosial yang digunakan untuk memahami perbedaan cara hidup, struktur adat, serta posisi suatu wilayah dalam jaringan kekuasaan. Konsep ini lahir dari pengalaman historis masyarakat yang hidup berdampingan dengan Sungai Musi dan anak-anak sungainya. Bagi masyarakat lokal, Uluan merujuk pada wilayah pedalaman yang berada di sepanjang hulu sungai. Wilayah ini dicirikan oleh jarak yang relatif jauh dari pusat perdagangan dan pemerintahan. Kehidupan sosial di Uluan berkembang dalam komunitas yang rapat dan saling bergantung. Ikatan kekerabatan kuat dan hukum adat menjadi pedoman utama dalam mengatur hubungan sosial, penyelesaian konflik, serta pembagian sumber daya. Sementara itu, Iliran dipahami sebagai wilayah yang lebih terbuka, dekat dengan jalur perdagangan, dan pusat kekuasaan. Interaksi dengan pendatang baik dari wilayah lain di Nusantara maupun dari luar membentuk masyarakat Iliran yang lebih heterogen. Struktur sosial di wilayah ini cenderung lebih kompleks, dengan adanya lapisan elit yang berperan dalam pemerintahan, perdagangan, dan hubungan diplomatik. Perbedaan pandangan ini tidak selalu menciptakan jarak sosial yang kaku. Dalam praktiknya, masyarakat Uluan dan Iliran terhubung melalui jaringan ekonomi dan budaya. Hasil bumi dari Uluan diperdagangkan ke Iliran, sementara produk dan pengaruh budaya dari Iliran mengalir ke pedalaman. Hubungan ini membentuk pola ketergantungan yang berlangsung lama dan relatif stabil. Namun demikian,
konsep uluan dan iliran juga membawa makna hierarkis, terutama ketika kekuasaan politik mulai terpusat di wilayah iliran. Dalam beberapa periode sejarah, wilayah iliran dipandang sebagai pusat otoritas, sementara uluan ditempatkan sebagai wilayah pendukung. Pandangan ini memengaruhi cara kekuasaan dijalankan dan bagaimana kebijakan diterapkan terhadap masyarakat pedalaman. Meskipun demikian, masyarakat uluan tidak sepenuhnya berada dalam posisi pasif. Mereka mempertahankan identitas dan otonomi melalui adat dan struktur sosial lokal. Konsep uluan dan iliran, dengan demikian, tidak hanya mencerminkan perbedaan wilayah, tetapi juga dinamika negosiasi antara kemandirian lokal dan kekuasaan terpusat. Dengan memahami bagaimana masyarakat Sumatera Selatan memaknai uluan dan iliran, kita dapat melihat bahwa perbedaan ini bersifat historis dan kontekstual. Pada episode berikutnya, pembahasan akan berlanjut pada kehidupan masyarakat uluan secara lebih mendalam, khususnya mengenai sistem adat dan kepemimpinan lokal yang berkembang di wilayah pedalaman. Wilayah uluan di Sumatera Selatan berkembang dalam kondisi geografis yang relatif tertutup dan jauh dari pusat kekuasaan. Keadaan ini membentuk pola kehidupan masyarakat yang mandiri, dengan struktur sosial yang bertumpu pada kekerabatan dan adat. Dalam kehidupan sehari-hari, hukum adat bukan hanya aturan tidak tertulis, melainkan dasar utama dalam mengatur hubungan antar individu dan antar kelompok. Masyarakat uluan hidup dalam satuan-satuan komunitas yang dikenal sebagai marga. Marga berfungsi sebagai kesatuan sosial, politik, dan hukum. Setiap marga dipimpin oleh seorang kepala marga yang dipilih berdasarkan garis keturunan, kewibawaan, serta pemahaman terhadap adat. Kepemimpinan ini bersifat kolektif karena keputusan penting biasanya diambil melalui musyawarah bersama para tetua adat. Dalam sistem marga, tanah memiliki kedudukan yang sangat penting. Tanah tidak dipahami sebagai milik individu semata, melainkan sebagai milik bersama yang dikelola untuk kepentingan komunitas. Pembagian lahan, pemanfaatan hutan, serta pengelolaan sumber daya alam diatur melalui kesepakatan adat. Pola ini menciptakan keseimbangan antara kebutuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Hubungan sosial di wilayah uluan ditandai oleh nilai gotong royong dan solidaritas yang kuat. Aktivitas seperti membuka ladang, membangun rumah, hingga upacara adat dilakukan secara bersama-sama. Dalam konteks ini, individu dipandang sebagai bagian dari komunitas, bukan sebagai entitas yang berdiri sendiri. Pelanggaran terhadap adat tidak hanya dianggap sebagai kesalahan pribadi, tetapi juga sebagai gangguan terhadap keharmonisan sosial. Meskipun terkesan tertutup, masyarakat uluan tidak sepenuhnya terisolasi. Mereka terhubung dengan wilayah iliran melalui jalur sungai dan perdagangan hasil bumi. Namun, hubungan ini dijalankan dengan prinsip kehati-hatian agar tidak mengganggu keseimbangan sosial dan adat yang telah lama dijaga. Dengan cara ini, masyarakat uluan mampu mempertahankan identitas mereka di tengah perubahan zaman. Kemandirian masyarakat uluan bukan berarti penolakan terhadap kekuasaan luar, melainkan bentuk adaptasi yang cermat. Selama adat dan struktur sosial lokal dihormati, pengaruh dari luar dapat diterima secara terbatas. Pada episode berikutnya, kita akan melihat bagaimana wilayah iliran berkembang dengan karakter yang berbeda sebagai pusat perdagangan dan kekuasaan di Sumatera Selatan. Berbeda dengan wilayah uluan yang berkembang dalam struktur komunitas pedalaman, wilayah iliran tumbuh sebagai ruang terbuka yang intensif berinteraksi dengan dunia luar. Letaknya yang strategis di sepanjang alur utama Sungai Musi menjadikan iliran sebagai pusat pertemuan berbagai kepentingan ekonomi, politik, dan budaya sejak masa awal sejarah Sumatera Selatan. Wilayah iliran dicirikan oleh kepadatan permukiman yang lebih tinggi dan aktivitas perdagangan yang dinamis. Sungai berfungsi sebagai jalur utama distribusi barang dan mobilitas manusia. Pedagang dari berbagai daerah datang dan menetap, membawa komoditas, bahasa, serta kebudayaan baru. Kondisi ini membentuk masyarakat iliran yang lebih heterogen dibandingkan masyarakat uluan. Seiring berkembangnya aktivitas perdagangan, muncul struktur kekuasaan yang lebih terpusat. Elit lokal berperan sebagai pengatur lalu lintas perdagangan, penarik pajak, serta penghubung antara penguasa dan masyarakat. Kekuasaan di wilayah iliran tidak hanya ditopang oleh kekuatan adat, tetapi juga oleh kemampuan mengelola jaringan ekonomi dan hubungan dengan pihak luar. Struktur sosial masyarakat iliran cenderung lebih hierarkis. Kedudukan seseorang seringkali ditentukan oleh peran ekonomi, kedekatan dengan penguasa, serta akses terhadap sumber daya strategis. Dalam konteks ini, hukum adat tetap berfungsi, tetapi seringkali berdampingan dengan
Eceren-Nacheren, kekuasaan yang bersifat administratif. Hal ini menandai pergeseran dari sistem sosial yang sepenuhnya berbasis komunitas menuju sistem yang lebih terorganisasi secara politik. Hubungan antara iliran dan uluan bersifat saling bergantung. Iliran membutuhkan pasokan hasil bumi dari uluan, sementara uluan bergantung pada iliran sebagai jalur distribusi dan pusat pengambilan keputusan. Namun, ketergantungan ini juga membuka ruang ketegangan, terutama ketika kepentingan ekonomi dan politik mulai mendominasi hubungan tersebut. Meskipun demikian, wilayah iliran tidak dapat dipahami hanya sebagai pusat kekuasaan yang menekan pedalaman. Ia juga menjadi ruang pertemuan budaya, tempat terjadinya pertukaran gagasan dan penyesuaian adat. Dari sinilah terbentuk karakter khas masyarakat Sumatera Selatan yang memadukan tradisi lokal dengan pengaruh luar. Episode ini menunjukkan bahwa iliran memainkan peran penting dalam membentuk struktur kekuasaan dan ekonomi regional. Pada episode berikutnya, pembahasan akan beralih ke masa Sriwijaya, ketika hubungan antara uluan dan iliran mencapai bentuk integrasi yang lebih luas dalam kerangka kekuasaan maritim. Kemunculan Sriwijaya menandai babak penting dalam sejarah Sumatera Selatan. Sebagai kekuatan maritim besar yang berkembang sejak abad ke-7, Sriwijaya tidak hanya menguasai jalur perdagangan internasional, tetapi juga membangun sistem kekuasaan yang mampu mengintegrasikan wilayah uluan dan iliran dalam satu kerangka politik dan ekonomi. Wilayah iliran berfungsi sebagai pusat kekuasaan Sriwijaya. Letaknya yang strategis di jalur pelayaran menjadikan daerah ini sebagai pusat administrasi, diplomasi, dan perdagangan. Dari sinilah, penguasa Sriwijaya mengendalikan lalu lintas kapal, memungut pajak, serta menjalin hubungan dengan kekuatan luar seperti India dan Tiongkok. Iliran menjadi wajah Sriwijaya di mata dunia luar. Sementara itu, wilayah uluan memegang peran yang tidak kalah penting. Daerah pedalaman menjadi pemasok utama sumber daya alam yang menopang kejayaan Sriwijaya. Emas, hasil hutan, dan komoditas lainnya mengalir dari uluan menuju iliran melalui jaringan sungai. Tanpa dukungan wilayah uluan, Sriwijaya tidak akan mampu mempertahankan posisinya sebagai pusat perdagangan maritim. Hubungan antara uluan dan iliran pada masa Sriwijaya bersifat simbiotik. Kekuasaan pusat tidak menghapus struktur adat di pedalaman, melainkan memanfaatkannya sebagai bagian dari sistem kontrol tidak langsung. Para pemimpin lokal di uluan tetap menjalankan adat dan mengelola komunitasnya, selama mereka mengakui otoritas Sriwijaya dan memenuhi kewajiban ekonomi tertentu. Model kekuasaan ini memungkinkan Sriwijaya mempertahankan stabilitas wilayah yang luas tanpa harus menerapkan kontrol militer yang ketat di pedalaman. Sungai berfungsi sebagai penghubung utama antara pusat dan daerah, memperkuat integrasi politik, sekaligus memperlancar arus ekonomi. Dengan cara ini, Sriwijaya menciptakan keseimbangan antara sentralisasi kekuasaan dan otonomi lokal. Namun, integrasi ini juga membawa perubahan sosial. Interaksi yang semakin intensif antara uluan dan iliran mempercepat pertukaran budaya dan gagasan. Pengaruh agama, bahasa, dan sistem administrasi mulai meresap ke wilayah pedalaman, meskipun tetap disesuaikan dengan adat setempat. Episode ini memperlihatkan bahwa kejayaan Sriwijaya dibangun di atas kerjasama antara wilayah hulu dan hilir. Pada episode berikutnya, kita akan melihat bagaimana keseimbangan ini mulai berubah setelah melemahnya Sriwijaya dan munculnya kekuatan-kekuatan lokal baru di Sumatera Selatan. Melemahnya kekuasaan Sriwijaya membawa perubahan besar dalam tatanan politik Sumatera Selatan. Seiring berkurangnya pengaruh pusat, hubungan antara wilayah uluan dan iliran mengalami penyesuaian. Keseimbangan yang sebelumnya terjaga melalui sistem kekuasaan maritim perlahan bergeser menuju pola yang lebih terfragmentasi. Di wilayah iliran, berkurangnya kontrol Sriwijaya membuka ruang bagi munculnya elit-elit lokal. Pusat-pusat permukiman yang sebelumnya berada di bawah otoritas kerajaan mulai berkembang sebagai kekuatan politik tersendiri. Para pemimpin ini memanfaatkan posisi strategis iliran untuk mengendalikan perdagangan dan membangun pengaruh melalui hubungan ekonomi dan militer. Sementara itu, di wilayah uluan, struktur adat dan sistem marga tetap bertahan sebagai fondasi kehidupan sosial. Tanpa tekanan langsung dari kekuasaan pusat, masyarakat pedalaman cenderung memperkuat otonomi lokal. Kepala marga dan tetua adat memiliki peran yang semakin besar dalam mengatur hubungan internal dan eksternal komunitas mereka. Hubungan antara uluan dan iliran pada masa ini menjadi lebih dinamis
dan tidak selalu stabil. Tanpa satu otoritas tunggal yang mengikat, interaksi antara kedua wilayah seringkali bergantung pada kepentingan ekonomi dan kekuatan politik masing-masing pihak. Kerjasama dapat terjalin melalui perdagangan, namun konflik juga dapat muncul akibat perebutan sumber daya dan jalur distribusi. Perubahan ini juga memengaruhi struktur sosial masyarakat. Di Iliran, hierarki sosial semakin menonjol seiring konsolidasi kekuasaan elit lokal. Di Uluan, solidaritas komunal dan adat tetap menjadi perekat utama. Meskipun pengaruh luar mulai masuk secara perlahan melalui perdagangan dan migrasi, masa pasca Sriwijaya dapat dipahami sebagai periode transisi. Ia bukan masa kemunduran semata, melainkan fase penataan ulang hubungan kekuasaan di Sumatera Selatan. Dari dinamika inilah kemudian muncul bentuk-bentuk kekuasaan baru yang lebih terorganisasi, yang kelak mencapai puncaknya dalam bentuk kesultanan. Episode ini menunjukkan bahwa perubahan politik tidak serta-merta menghapus struktur lama, melainkan bernegosiasi dengannya. Pada episode berikutnya, pembahasan akan berfokus pada berdirinya Kesultanan Palembang Darussalam dan bagaimana kekuasaan kembali dipusatkan di wilayah Iliran dengan implikasi yang luas bagi Uluan. Kesultanan Palembang dan sentralisasi kekuasaan berdirinya Kesultanan Palembang Darussalam menandai kembalinya kekuasaan terpusat di wilayah Iliran Sumatera Selatan. Berbeda dengan masa pasca Sriwijaya yang cenderung terfragmentasi, kesultanan menghadirkan struktur pemerintahan yang lebih terorganisasi dan berlandaskan legitimasi politik serta agama. Wilayah Iliran menjadi pusat pemerintahan, tempat istana, elit penguasa, dan aktivitas administrasi berada. Letaknya yang strategis di jalur Sungai Musi memungkinkan kesultanan mengendalikan perdagangan dan mobilitas wilayah. Dari Iliran, sultan dan para pembesarnya mengatur hubungan diplomatik, menarik pajak, serta menetapkan kebijakan yang berdampak luas hingga ke pedalaman. Dalam sistem kesultanan, wilayah Uluan ditempatkan sebagai bagian integral dari kekuasaan, namun dengan fungsi yang berbeda. Uluan berperan sebagai pemasok sumber daya, baik berupa hasil bumi maupun tenaga manusia. Hubungan ini diatur melalui mekanisme upeti dan kewajiban adat yang disesuaikan dengan struktur sosial marga yang telah lama ada. Kesultanan tidak sepenuhnya menghapus sistem adat di Uluan. Sebaliknya, kekuasaan pusat memanfaatkan struktur marga sebagai alat kontrol tidak langsung. Para kepala marga tetap menjalankan peran adatnya, namun berada di bawah pengawasan dan legitimasi kesultanan. Dengan cara ini, kesultanan mampu memperluas pengaruh tanpa harus mengintervensi langsung kehidupan sosial pedalaman. Sentralisasi kekuasaan ini membawa konsekuensi sosial. Di Iliran, stratifikasi sosial semakin jelas dengan munculnya lapisan bangsawan dan pejabat istana. Akses terhadap kekuasaan dan sumber daya menjadi lebih terbatas pada kelompok tertentu. Di Uluan, meskipun adat tetap bertahan, hubungan dengan pusat kekuasaan mulai memengaruhi pola kepemimpinan dan distribusi sumber daya. Namun, hubungan antara Uluan dan Iliran tidak selalu berjalan mulus. Ketegangan dapat muncul ketika tuntutan kesultanan dianggap membebani masyarakat pedalaman. Dalam situasi seperti ini, adat berfungsi sebagai alat negosiasi, menjaga keseimbangan antara kepentingan lokal dan kekuasaan pusat. Episode ini memperlihatkan bagaimana Kesultanan Palembang membentuk ulang hubungan Uluan dan Iliran melalui sentralisasi kekuasaan. Pada episode berikutnya, kita akan melihat bagaimana Islam dan adat berperan dalam membentuk transformasi sosial dan hukum di Sumatera Selatan. Islam, adat, dan transformasi sosial, masuk dan berkembangnya Islam di Sumatera Selatan membawa perubahan penting dalam kehidupan sosial, politik, dan budaya masyarakat, baik di wilayah Iliran maupun Uluan. Proses ini berlangsung secara bertahap dan relatif damai, terutama melalui jalur perdagangan dan kekuasaan, sehingga memungkinkan terjadinya penyesuaian dengan adat yang telah ada. Di wilayah Iliran, Islam berkembang seiring menguatnya Kesultanan Palembang Darussalam. Agama tidak hanya berfungsi sebagai sistem kepercayaan, tetapi juga sebagai dasar legitimasi kekuasaan. Sultan dipandang sebagai pemimpin politik sekaligus pelindung agama, sehingga hukum Islam mulai diterapkan berdampingan dengan aturan adat dan kebijakan pemerintahan. Masjid, ulama, dan lembaga keagamaan menjadi bagian penting dari struktur sosial Iliran. Sementara itu, di wilayah Uluan, penerimaan Islam berlangsung lebih lambat dan selektif. Masyarakat pedalaman mengadopsi ajaran Islam tanpa serta-merta meninggalkan adat yang telah mengatur kehidupan mereka selama berabad-abad. Dalam banyak kasus,
Adat dan Islam tidak dipertentangkan, melainkan dipadukan. Prinsip-prinsip Islam disesuaikan dengan norma lokal, menghasilkan bentuk praktik keagamaan yang khas. Integrasi antara Islam dan adat tercermin dalam sistem hukum dan kepemimpinan. Di beberapa wilayah, hukum adat tetap menjadi rujukan utama dalam kehidupan sehari-hari. Sementara nilai-nilai Islam memberi kerangka moral dan spiritual. Ungkapan bahwa adat dan agama saling menguatkan mencerminkan cara masyarakat Sumatera Selatan menjaga keseimbangan antara tradisi dan perubahan. Transformasi sosial ini juga memengaruhi hubungan antara uluan dan iliran. Islam menjadi bahasa bersama yang memperkuat ikatan budaya di tengah perbedaan struktur sosial. Melalui jaringan ulama dan pendidikan keagamaan, gagasan dan nilai Islam mengalir dari pusat ke pedalaman, memperkaya kehidupan spiritual masyarakat uluan tanpa menghapus identitas lokal mereka. Namun, proses ini tidak selalu berjalan tanpa ketegangan. Dalam beberapa situasi, muncul perdebatan mengenai batas antara adat dan agama, terutama ketika kepentingan politik ikut terlibat. Meski demikian, kemampuan masyarakat untuk beradaptasi memungkinkan terjadinya integrasi yang relatif stabil. Episode ini menunjukkan bahwa Islam memainkan peran penting dalam membentuk wajah baru Sumatera Selatan. Pada episode berikutnya, pembahasan akan beralih ke masa kolonial, ketika keseimbangan antara adat, agama, dan kekuasaan kembali diuji oleh kekuatan eksternal. Kolonialisme dan retaknya keseimbangan uluan iliran, masuknya kekuasaan kolonial Belanda membawa perubahan mendasar dalam tatanan sosial dan politik Sumatera Selatan. Intervensi ini tidak hanya menggantikan kekuasaan lokal, tetapi juga mengubah hubungan yang telah lama terbangun antara wilayah uluan dan iliran. Sistem yang sebelumnya bertumpu pada adat, agama, dan kesultanan mulai digeser oleh administrasi kolonial modern. Di wilayah iliran, Belanda memusatkan kekuasaan administratif dan ekonomi. Penghapusan Kesultanan Palembang, Darussalam melemahkan peran elit lokal, dan mengakhiri sistem pemerintahan tradisional yang selamat. Ini menjadi penghubung antara pusat dan pedalaman. Iliran berubah menjadi pusat kontrol kolonial, tempat kebijakan dan eksploitasi sumber daya dirancang dan dijalankan. Sementara itu, di wilayah uluan, sistem marga yang telah lama menjadi dasar kehidupan sosial mulai mengalami tekanan. Belanda berupaya menata ulang struktur adat agar sesuai dengan kepentingan kolonial, terutama dalam hal pemungutan pajak dan penguasaan tanah. Campur tangan ini mengurangi otonomi kepala marga dan melemahkan peran hukum adat dalam mengatur kehidupan masyarakat. Perubahan tersebut berdampak langsung pada keseimbangan hubungan uluan dan iliran. Jika sebelumnya kedua wilayah terhubung melalui jaringan ekonomi dan politik lokal, kini hubungan itu dimediasi oleh kekuasaan kolonial. Uluan semakin diposisikan sebagai wilayah eksploitasi sumber daya, sementara iliran berfungsi sebagai pusat pengawasan dan distribusi hasil kolonial. Kolonialisme juga memperkenalkan konsep-konsep baru seperti administrasi modern, batas wilayah yang kaku, dan hukum tertulis. Konsep ini seringkali bertentangan dengan pola hidup masyarakat lokal yang bersifat komunal dan fleksibel. Akibatnya, muncul ketegangan sosial yang memengaruhi kehidupan sehari-hari, baik di uluan maupun di iliran. Meskipun demikian, masyarakat Sumatera Selatan tidak sepenuhnya pasif menghadapi perubahan ini. Bentuk-bentuk perlawanan, baik terbuka maupun tersembunyi, muncul sebagai upaya mempertahankan adat dan martabat lokal. Dalam konteks ini, uluan sering menjadi ruang penting bagi bertahannya nilai-nilai tradisional di tengah tekanan kolonial. Warisan uluan dan iliran dalam Sumatera Selatan modern, sejarah panjang hubungan antara uluan dan iliran meninggalkan jejak yang masih terasa dalam kehidupan masyarakat Sumatera Selatan hingga hari ini. Meskipun struktur kekuasaan tradisional telah berubah dan batas administratif modern telah ditetapkan, pola pikir, nilai sosial, dan cara pandang terhadap wilayah tetap dipengaruhi oleh pembagian historis tersebut. Di banyak daerah pedalaman, nilai-nilai yang berkembang di wilayah uluan masih tampak kuat. Ikatan kekerabatan, semangat gotong royong, dan penghormatan terhadap adat terus menjadi landasan kehidupan sosial. Tanah dan sumber daya alam masih dipandang sebagai bagian dari kehidupan bersama, bukan semata-mata sebagai komoditas ekonomi. Cara pandang ini mencerminkan warisan sistem marga dan hukum adat yang telah terbentuk sejak lama. Sementara itu, di wilayah yang dahulu dikenal sebagai iliran, pengaruh sejarah sebagai pusat kekuasaan dan perdagangan masih terlihat dalam struktur sosial dan ekonomi. Kota-kota tumbuh sebagai pusat administrasi, pendidikan,
dan perdagangan. Hubungan dengan dunia luar lebih intensif, menciptakan masyarakat yang dinamis dan terbuka terhadap perubahan. Namun, warisan hierarki sosial dan ketimpangan akses juga menjadi bagian dari realitas yang dihadapi. Pembagian uluan dan iliran juga membantu menjelaskan ketimpangan pembangunan yang masih terjadi. Wilayah yang sejak dahulu terhubung dengan pusat kekuasaan cenderung berkembang lebih cepat, sementara daerah pedalaman sering tertinggal dalam akses infrastruktur dan layanan publik. Ketimpangan ini bukan semata-mata persoalan masa kini, melainkan hasil dari proses sejarah yang panjang. Memahami sejarah uluan dan iliran memberikan perspektif penting dalam melihat tantangan Sumatera Selatan modern. Ia mengajarkan bahwa perbedaan bukanlah hasil kebetulan, melainkan konsekuensi dari interaksi antara lingkungan, adat, dan kekuasaan. Dengan pemahaman ini, pembangunan dapat diarahkan untuk lebih menghargai keragaman sejarah dan kebutuhan lokal. Sebagai penutup, kisah uluan dan iliran bukan hanya cerita masa lalu. Ia adalah warisan yang terus membentuk identitas masyarakat Sumatera Selatan. Dengan membaca kembali sejarah ini secara utuh dan kritis, kita tidak hanya mengenali asal-usul peradaban dan kekuasaan, tetapi juga menemukan dasar untuk membangun masa depan yang lebih adil dan berimbang.